Tidak berani datang ke satu daerah kalau diurus orang lain. Kayak saya takut dijual orang. Sekarang banyak orang jual ustadz. Ustadz pun dijual juga. Memang ustadz pernah kena beberapa kali kena jual. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, walaupun ibu sangat sayang sama suaminya, tapi ketika bangun tidur tetap dia sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Supaya amalnya hari itu bisa dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ustadz-ustadz inilah yang mengatur jadwal saya selama di Pulau Kalimantan. Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Itu yang nyusun Ustadz Atta. Banyak orang yang senang dengan Ustadz Atta, tapi banyak sekali yang benci karena nggak dapat jadwal. Mohon maaf riwa Ustadz Atta. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Mohon maaf dengan istri Ustadz Atta, karena waktunya banyak sekali tersita. Doakan Ustadz Atta sehat badan, panjang umur. Karena beliau kalau udah ngurus saya, menjemput di airport, masuk ke mobil, bawa ke lokasi acara, membangunkan tidur malam karena saya ketiduran. Bangun Ustadz, kita mau pengajian. Habis pengajian tidur lagi, bangunkan lagi, ngasih pakaian. Ini bajunya warna ini, nanti acara ini warna ini. Jangan sampai bajunya sama, dikira jamaah nggak ganti baju. Sampai ke situ. Megangkan sorban, megangkan peci. Padahal beliau senior saya, kakak kelas saya di Al-Azhar. Beliau 96, saya 98. Tapi hari ini Masya Allah Tabarakallah, hanya Allah yang membalas kebaikan Ustadz Atta. Saya tidak berani datang ke satu daerah kalau diurus orang lain. Kayak saya takut dijual orang. Sekarang banyak orang jual ustadz. Ustadz pun dijual juga. Memang ustadz pernah kena beberapa kali kena jual. Makanya kalau tim itu bukan dari orang yang saya kenal, saya nggak berani. Kenapa saya berani masuk Kalimantan? Karena ada orang-orang baik ini. Tapi saya nggak mau datang ceramah pulang, Saya ini ustadz, bukan artis. Walaupun kemarin waktu naik ke pegunungan Meratus, kata yang Islam, itu guru kami. Kata yang non-muslim, bagi kami dia itu bukan guru, dia itu artis. Karena mereka mungkin nonton di TikTok, di YouTube banyak potongan ceramah. Terserahlah. Yang penting saya nggak mau datang pulang. Saya mau datang dan meninggalkan sesuatu. Karena yang namanya dakwah itu mesti datang, nginap, ceramah, ngelihat masyarakat hidup bersama. Tapi kalau saya tinggal di Kalimantan hidup bersama, berarti saya mesti buka cabang. Ini kalau ditonton yang di rumah bahaya. Maka gimana caranya Ustadz Atta supaya saya punya peninggalan sesuatu di Kalimantan? Jangan sampai saya datang pulang, saya mati selesai. Saya mau meninggalkan sesuatu Ustadz Atta. Kata Ustadz Atta, ada tanah. Ini kita wakafkan untuk mendirikan pondok pesantren. Mantap Ustadz Atta. Akhirnya saya pun datang. Itulah acara pemotongan batang kayu. Itu sebetulnya beberapa kali potong nggak putus. Yang nggak putus nggak diupload. Dipotong videonya, saya tadi nonton terkesan seperti nonton bareng di bioskop ya. Langsung datang Ustaz Somad, putus. Luar biasa. Lalu kemudian peletakan batu pertama dan lain sebagainya. Progres ke depan nanti bangunannya seperti apa, dari mulai TK Quran. Saya maunya dari bawah Ustadz Atta. Jangan langsung perguruan tinggi, jangan langsung sekolah pesantren. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kenapa mesti ada ijazahnya? Karena kita tidak mau anak-anak ini nanti mau kuliah nggak ada ijazah. Kenapa mesti ada ijazahnya?
Mereka mau jadi pengacara, mereka mau jadi polisi, mereka mau jadi tentara, mereka mau jadi lawyer, mereka mau jadi dokter spesialis. Gimana kalau nggak ada ijazah? Baca kitabnya jalan, hafal Quran, punya ijazah. Ustaz Atta setuju. Tapi ini kan mesti ada payungnya. Mesti ada payungnya. Kalau nggak ada payungnya nanti kita ditangkap polisi karena melanggar aturan hukum. Nah, payungnya itu mesti ada yayasan. Ustaz Atta nanya, yayasannya apa? Langsung di otak saya, Ustaz Hatta. Ya udah, Hatta Zurtumul Maqabir. Ini nanti jamaah jadi takut cerita kubur. Maka disingkat jadi Hazma. Masya Allah, singkatannya. Nggak apa-apa kalau ibu nanti punya anak laki-laki mau dikasih nama. Siapa namanya? Hazma. Kepanjangannya Hatta Zurtumul Maqabir. Maka jadilah Yayasan Amal Soleh Hazma Hatta Zurtumul Maqabir. Artinya apa? Sementara sampai ke kubur itu kita mesti beramal soleh, bukan somat. Amal soleh. Jadi setelah berdirinya, nama pesantrennya apa kita buat? Yayasannya Yayasan Amal Soleh Hazma. Itu payung hukumnya. Mau buat TK, SD, SMP, SMA. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan berdiri sekolah tinggi agama Islam. Siapa yang akan jadi pimpinannya, dosennya? Pak dosen kita, dosen di pasca sarjana. Ilmu masalah kampus ada di kepala dia semua. SDM-nya ada, LC ada, MA ada, doktor ada, hafal Quran ada. Tinggal lagi kita action jalannya. Tapi ini tidak bisa kalau hanya sekedar Abdul Somad. Kalau Ustadz Abdul Somad memikirkannya semua, ini makin kurus. LCMA lagi cemas memikirkan yayasan. Nah, maka kita bekerja sama bersama-sama membangun ini semua. Lalu kemudian tidak boleh yayasan mengumpulkan zakat, itu nggak boleh. Itu melanggar aturan. Alhamdulillah tabarakallah, keluarlah SK dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Yayasan Hazma masuk sebagai UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Tapi kata-kata yang diungkapkan oleh Pak Ketua Basnas tadi, kalau ibu bapak perhatikan, saya dengar itu satu persatu katanya. Ini pengumpulan khusus hanya untuk Nurul Azhar Kalimantan. Bisa diulang lagi kata sambutannya. Artinya apa? Tidak boleh dibawa Abdul Somad ke Riau. Jamaah sekalian, kumpulkanlah penggalangan dana. Duitnya dibawa oleh Abdul Somad ke Riau. Melanggar hukum, tangkap polisi. Maka uang bapak ibu semuanya untuk beli 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, untuk membangun kelas dan asrama, untuk para santri, papan tulis, kursi, bangku, seperti gambar yang sudah kita lihat, itu semuanya kembali ke Nurul Azhar Kalimantan. Saya dulu sudah pesan sama Ustadz Atta, kalau bisa Ustadz Atta saya jangan lagi nginap di hotel Ustadz Atta. Seperti saya kalau ke Jambi, saya nginapnya. Jadi seluruh jadwal saya se-Indonesia ini Bapak Ibu, itu diatur oleh alumni Azhar. Aceh setahun 2 kali. Jadi saya kasih jatah. Ke Aceh 2 kali. Medan 2 kali. Kepulauan Riau 2 kali. Sumatera Selatan Bangka Belitung 2 kali. Jakarta 2 kali. Nah ini 2023. Supaya saya nggak datang bolak-balik, pesawat meledak saya mati. Jadi dipadatkan semuanya jadwal. Semua permintaan yang ada di Kalimantan Selatan dipadatkan jadi satu. Saya datang hari Kamis, pulang hari Ahad. Ini pengajian terakhir. Terakhir untuk kunjungan ini maksudnya. Maka dibuatlah namanya kajian eksklusif. Nanti ibu ditanya sama anaknya, mama, eksklusif itu apa? Eksklusif itu masih saudara legislatif. Eksklusif artinya tertutup. Kalau di masjid di Tanah Lapang tablik akbar terbuka namanya inklusif. Eksklusif tertutup, nggak boleh nambah. Sudah dijaga oleh bodyguard kita.
siapapun nggak bisa masuk, tertutup. Kenapa? Karena yang mau dibahas pembicaraan khusus tentang bagaimana Nurul Azhar ke depan. Sebetulnya kalau mau dibuat judul, nggak ada judulnya. Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan kita? Hubungan kita ini akan kita bawa ke surga Jannatul Firdaus. Jadi ke depan kalau Nurul Azhar siap, yayasannya Amal Soleh Hazma. Pengurusnya itulah tadi ustadz-ustadz yang saya minta berdiri supaya bapak ibu ngelihat wajahnya. Oh, orang baik-baik. Yang agak kurang baik cuman Ustadz Somad aja. Lalu kemudian namanya Nurul Azhar. Nur artinya cahaya. Al-Azhar tempat kami belajar dulu. Kami ingin cahaya Al-Azhar, universitas tertua di dunia itu, barokahnya sampai ke Kalimantan insya Allah. Amin. Walaupun Nurul Azhar ini sebetulnya terlambat 100 tahun. 100 tahun yang lalu cahaya Al-Azhar sudah sampai ke Amuntai, yaitu pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, didirikan oleh Kiai Haji Abdul Rashid tahun 1922. 100 tahun yang lalu Nurul Azhar itu sudah memancar. Ini hanya ingin ada cahaya-cahaya yang baru, karena zaman berganti, musim berubah, dan kita semua ingin mati meninggalkan sesuatu insya Allah. Amin. Saya Pak Ustadz nggak kaya, nggak bisa meninggalkan tanah 10 hektar. Kan bisa meninggalkan 2-3 sak semen. Semen pun nggak bisa Pak Ustadz. Batu bata bisa. Batu bata nggak bisa. Batu kerikil. Batu kerikil nggak bisa. Kirimkan pasir. Judulnya Ketika Pasir Berbisik. Pasir-pasir itu akan bertasbih, bertahmid, bertakbir pagi, petang, siang, dan malam. Saya ini nggak penghafal Quran Pak Ustadz. Bisa nggak saya dapat pahala penghafal Quran mengalir sampai hari kiamat? Bisa. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sumur bor, maka mengalir pahala penghafal Quran kepada kita. Untuk almarhumah ibu saya, untuk almarhum ayah saya, untuk almarhum anak saya, untuk almarhum bapak saya, untuk almarhum adik saya. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, apa atau sedekah anha, kalau saya sedekah pahalanya sampai enggak untuk almarhum? Kata Nabi sampai. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling bagus? Sakyul ma', memberi air minum. Maka sumur bor buatkan. Sumur bor dipakai untuk masak nasi, untuk minum, untuk sholat, untuk mandi, untuk wudhu. Tapi jangan nanti selesai acara Ustadz Atta nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad, Waalaikumsalam, udah sampai Riau, Alhamdulillah. Alhamdulillah semua jamaah sudah ngasih sumur bor. Jadi kolam renang yayasan itu. Nah, tentu kita bekerja sama, apa yang bisa kita bantu semuanya. Apa yang bisa kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Ustaz Somad dapat apa dari yayasan ini? Enggak ada. Ada nama Ustaz Abdul Somad di dalam. Saya mau dibuat jadi pembina dalam yayasan. Saya khawatir pas rapat umum nggak bisa datang, rapatnya terkendala. Pas perlu tanda tangan, Abdul Somad datangnya setahun sekali. Minta tanda tangan, habis duit untuk beli tiket. Maka saya sebagai penasehat, konsultan, tapi keberadaan saya di Nurul Azhar, zahiran wa batinan, spiritual, material, moral, semuanya ikut insya Allah bersama Nurul Azhar. Allahu Akbar.